Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah kekacauan itu jadi keteraturan. Saya akan tunjukkan 5 sistem dasar yang bisa Anda pakai buat menata, ya apa aja deh, dari tumpukan kertas di kantor sampai file digital di laptop Anda. Yuk, kita mulai. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, momen panik pas nyari akte kelahiran, faktur penting, atau file kerjaan yang tiba-tiba kayak hilang di telan bumi. Rasa frustrasi itu, nah itu sinyal universal kalau kita ini butuh sistem. Tapi tenang aja, ada jalan keluarnya kok. Di balik setiap tumpukan kertas yang kelihatannya berantakan itu, sebenarnya ada sistem logis yang nunggu buat kita pakai. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas 5 metode pengarsipan yang udah terbukti ampuh yang bisa mengubah kekacauan jadi sumber daya yang super teratur. Oke, kita langsung masuk aja ya ke sistem yang pertama, dan mungkin yang paling familiar buat kita semua. Sistem Abjad. Simple, gampang dimengerti, dan ya, langsung ke intinya. Cara kerjanya ya persis seperti yang kita bayangin. Semuanya diurutin dari A sampai Z. Ini cocok banget kalau kita nyari sesuatu berdasarkan nama. Contohnya nih, kayak di rumah sakit yang lagi nyusun rekam medis pasien. Mau cari folder Budi? Ya tinggal cari di huruf B. Gampang banget, kan? Terus, plus minusnya apa? Kelebihannya jelas ya, gampang banget dipakai. Siapa aja bisa, nggak perlu training khusus. Tapi, kelemahannya juga ada. Coba bayangin, satu huruf aja salah ketik. Misalnya Susanto malah diketik Suesanto. Udah deh, dokumen itu bisa-bisa hilang selamanya. Makin banyak arsipnya, makin besar resikonya. Oke, kita lanjut ke sistem berikutnya yang jauh lebih presisi, sistem numerik atau sistem numer. Nah, di sini kita tinggalin dulu deh urusan nama-nama dan kita beralih ke kekuatan kode angka. Nah, sistem numerik ini langsung ngatasin masalah salah ketik tadi. Caranya dengan ngasih setiap arsip sebuah kode identifikasi yang unik. Bisa aja nomor urut biasa kayak 123 atau kode yang lebih rumit kayak nomor rekam medis. Intinya satu, setiap barang punya identitas angka yang pasti nggak bisa salah lagi. Disinilah kerennya sistem numerik ini kelihatan. Bayangin gini deh, kita mulai dari laci yang dikasih kode ratusan, misalnya laci 100, 200, dan seterusnya. Terus, di dalam laci itu ada lagi pembatas yang kodenya puluhan, kayak 010, 020. Baru di dalamnya lagi, kita nemuin folder-folder individual. Jadinya, terbentuk struktur yang rapi banget dan bisa ditambahin terus tanpa batas. Tapi ada tapinya. Karena sistem ini lebih rumit, training itu hukumnya wajib. Lihat deh data ini. Keterampilan staf itu naik drastis dari sekitar 67% jadi 90% setelah 3 kali pelatihan. Artinya apa? Artinya, investasi waktu buat ngelatih tim itu bakal kebayar lunas dengan akurasi dan efisiensi yang jauh lebih baik. Jadi kelebihan utamanya apa? Jelas, keamanan. Angka 7345 itu kan nggak ngasih tahu apa-apa soal isinya. Sistem ini juga bisa diperluas terus-terusan. Tapi kelemahannya juga kentara banget. Kita wajib punya semacam buku indeks atau database. Kalau kita lupa nomornya dan nggak punya indeks, ya udah, file itu sama aja kayak hilang. Oke, dari angka, sekarang kita beralih ke sistem yang ngatur dunia kita berdasarkan elemen paling dasar, waktu. Yup, mari kita bahas sistem kronologis. Yang ini sih simple banget. Dokumen diurutin berdasarkan tanggal dan biasanya yang paling baru ditaruh di paling depan, biar gampang diakses. Ini kan cara alami kita mikir ya, kayak inbox email atau riwayat chat yang paling baru selalu di atas. Coba lihat deh alurnya. Arsip diatur dari yang skalanya besar, kayak laporan tahunan, terus turun ke laporan bulanan, sampai akhirnya ke catatan harian. Sistem ini pas banget kalau pertanyaan utama kita itu selalu kapan. Contohnya laporan keuangan, hasil lab, atau catatan perawatan pasien. Semuanya itu kan butuh urutan waktu yang jelas biar masuk akal. Plusnya, sistem ini gampang banget buat diterapin dan cocok banget buat audit atau review laporan per periode. Tapi minusnya juga jelas banget. Kalau kita nggak tahu tanggal pastinya, nyari dokumennya itu bisa kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Makanya, seringkali sistem ini butuh bantuan indeks lain. Oke, sekarang kita bakal memetakan arsip kita nih. Sistem keempat ini ngatur informasi bukan berdasarkan siapa atau kapan, tapi di mana. Ini dia, sistem geografis. Jadi sistem ini tuh sebenarnya gabungan dari 2 ide. Pertama, kita kelompokin dulu arsip berdasarkan lokasi, bisa negara, provinsi, atau kota. Terus di dalam tiap lokasi itu baru deh kita pakai sistem yang udah kita kenal tadi, sistem abjad. Jadi ini kayak sistem 2 lapis yang powerful. Nah, kapan sistem ini kepake?
Bayangin aja sebuah rumah sakit pusat. Mereka kan harus ngelola data pasien rujukan dari berbagai kota di sekitarnya. Nah, dengan sistem geografis, mereka jadi gampang banget buat lihat data per wilayah. Ini penting banget buat analisis dan perencanaan ke depannya. Kelebihannya jelas gampang banget buat nemuin semua info yang berhubungan sama satu daerah tertentu. Tapi, ini juga nuntut penggunanya buat ngerti geografi dengan baik. Selain itu, kalau batas wilayahnya berubah, misalnya ada pemekaran daerah gitu, wah, sistemnya bisa jadi ribet buat diupdate. Nah, akhirnya kita sampai di sistem yang paling konseptual. Sistem ini nggak nanya siapa, kapan, atau di mana. Pertanyaannya cuma satu. Ini tentang apa? Selamat datang di sistem subjek. Gampangnya gini, sistem subjek ini mengelompokkan dokumen berdasarkan isinya atau topiknya, jadi semua dokumen yang ngebahas hal yang sama bakal dikumpulin jadi satu. Nggak peduli siapa yang ngirim atau kapan dibikinnya. Sistem ini emang yang paling menantang, tapi bisa jadi yang paling ampuh. Kita harus bikin struktur kayak pohon. Mulai dari batang utamanya, misalnya kebijakan atau penelitian, terus nanti bercabang ke topik yang lebih spesifik. Contohnya dari penelitian bisa ada cabang kardiologi dan onkologi. Hasilnya, semua informasi soal satu topik ngumpul di satu tempat. Praktis. Buat riset, sistem ini juaranya, nggak ada tandingannya. Kita bisa dengan gampang narik semua dokumen tentang, katakanlah, anggaran marketing atau protokol keselamatan. Tapi kelemahannya juga gede, butuh pemahaman yang dalam banget soal organisasinya buat bikin daftar subjek yang pas. Plus, semua orang harus dilatih biar cara pakainya seragam. Oke, kita rangkum semuanya ya. Anggap aja ini contekan cepat buat Anda. Butuh yang simpel? Pakai abjad. Butuh keamanan? Pakai nomor. Butuh urutan waktu? Pakai kronologis. Perlu analisis per wilayah? Pakai geografis. Dan kalau mau riset mendalam, subjek jawabannya. Sistem terbaik itu benar-benar tergantung sama jenis informasi yang kita punya dan gimana cara kita mau ngambilnya lagi nanti. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget. Di zaman serba digital, di mana ada tombol search buat segalanya, apa semua ini masih relevan? Jawabannya, tentu saja masih. Prinsip-prinsip ini, abjad, nomor, waktu, lokasi, subjek, justru jadi dasar cara kerja folder, tag, dan database yang kita pakai setiap hari. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa kita perlu ngarsip, tapi gimana caranya kita pakai prinsip-prinsip klasik ini buat menaklukkan kekacauan digital kita sendiri.